Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa syukur itu mestilah ada dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga lisan kita mudah mengucapkan Alhamdulillah, dan amal perbuatan kita, berusaha kita, berupaya kita, supaya kita menjadi orang-orang baik, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena tujuan esensi dari semua ibadah ialah untuk bertakwa. Salat tujuannya innas salata tanhar anil fahsai wal munkar, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibadah puasa yang dilakukan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ibadah haji yang dilakukan supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Tujuan puncak dari agama Islam itu sendiri ialah supaya kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada guna arti ilmu tinggi, harta banyak, pergaulan luas, namun dengan itu kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hendaknya kita selalu menjadi insan, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat hidup kita, termasuk kita ke dalam golongan hamba-hamba yang sejati, hamba yang keluar nanti roh dari jasad, dari dunia yang fana ini, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini adapun kajian yang akan kita bahas tazkirah singkat ialah tentang menyiapkan generasi berkualitas. Ketika pasangan sudah menemukan pasangan hidupnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mereka sudah memiliki calon suaminya, mereka sudah memiliki calon istrinya, maka mereka akan datang ke kantor KUA. Tujuan mereka ialah menikah. Justru itu jangan sampai salah dalam memilih pasangan hidup, karena rumah tangga itu ialah bukan ibadah yang sebentar, ibadah yang sangat lama. Setiap hari kita melihat dia, setiap hari kita berjumpa dia. Justru itu Nabi menyampaikan, maka pilihlah jodoh itu, pilihlah pasangan itu. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua pilih karena kekayaannya, orang kaya. Ketiga, dalam hadis itu dikatakan pilihlah karena garis keturunannya, orang bangsawan. Yang keempat, pilihlah karena agamanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jika tidak dapat istri yang cantik, tak masalah. Jika tidak dapat istri yang tidak kaya, tak masalah. Jika tak dapat istri yang keturunannya orang biasa-biasa saja, tak masalah. Tetapi seandainya tiga itu tidak ada, kata Nabi Muhammad SAW, pilihlah calon pasangan yang baik agamanya. Karena untuk meraungi, melewati bahtera kehidupan rumah tangga itu butuh agama di dalamnya. Ekonomi perlu juga, namun ada ilmu yang harus kita miliki, ialah ilmu agama. Apa kaitannya dengan mempersiapkan generasi berkualitas? Ketika kita ingin memiliki generasi yang baik, generasi yang beragama, generasi penghafal Al-Quran, maka salah satu awalnya ialah memilih calon siapa bapaknya, memilih calon siapa ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anak itu akan baik. Mana kisahnya? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibesarkan, dirawat oleh ibunya, sehingga ia tumbuh menjadi pemuda tangguh, pemuda hebat. Bahkan Nabi yang mempelajari tentang kebesaran, ketauhidan, teologi tentang ketuhanan, yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada juga Nabi Nuh.
Nabi Nuh dia baik, dia taat, dia kuat beribadahnya, selalu berdakwah mengajak kaumnya. Namun ada satu yang tidak bisa ia dapatkan, istri yang baik, sehingga lahirlah anak yang bernama Kan'an. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memulai mendapatkan generasi yang baik, generasi yang berkualitas, ialah memilih calon ibunya. Jika ibunya baik, insya Allah maka anak yang dilahirkan akan baik juga. Madrasatul Ula, itulah yang dimiliki oleh perempuan. Pendidikan pertama yang didapatkan mulai dari dalam kandungan, kemudian lahir di atas muka bumi, 1 tahun sampai 5 tahun dia dididik oleh ibunya. Kalau ibunya mengaji, maka akan lahirlah anak menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan generasi berkualitas ialah didik mereka paham agama. Peran kita sebagai ayah, tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ul ar-ra'iyah. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap apa yang kamu pimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ayah, bertanggung jawab kepada anak; sebagai seorang suami, bertanggung jawab kepada istri; seorang istri bertanggung jawab kepada anak. Kemudian berkewajiban ia untuk patuh dan taat kepada suaminya. Justru itu, untuk memiliki anak yang berkualitas, yang kedua ialah tanamkan bekal agama di dalam dirinya. 7 tahun diajarkan salat 5 waktu. Nabi pun mengatakan, apabila dia tidak salat, maka pukullah dengan kasih sayang. Maka kalau itu sudah diwujudkan, memiliki calon ibu yang baik, memiliki persiapan bekal agama yang baik, insya Allah anak itu akan tumbuh menjadi generasi-generasi berkualitas. Yang terakhir, untuk mendapatkan generasi berkualitas ialah jangan pernah sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai orang tua. Anak kita sudah besar, anak kita sudah nikah, ada kewajiban yang penting yang harus kita perhatikan kepada anak. Bagaimana nanti akhlaknya, bagaimana nanti ibadahnya habis dari melakukan akad pernikahan. Sudah besar dia, menikah dia, sudah memiliki suami, sudah memiliki istri. Maka kita memiliki tanggung jawab, terutama seorang ayah wajib menanyakan bagaimana ibadahmu nak, bagaimana dengan akhlakmu nak. Maka orang tua memiliki tanggung jawab sampai anak itu besar, tumbuh menjadi anak yang baik. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian singkat ini, tazkirah yang singkat ini, bisa kita mewujudkan generasi berkualitas, generasi yang penghafal Al-Quran, generasi yang nanti hadir di atas muka bumi ini. Dia tidak sibuk mengetahui dunia modern saja, tetapi di dalam dunia modern yang ia miliki, dia memiliki ilmu agama, sehingga lahirlah generasi-generasi berkualitas, generasi yang menolong agama Islam, yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.